Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi yang menjaga produksi dan distribusi pupuk nasional. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong perbaikan dan penyempurnaan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi melalui integrasi sistem digital. Salah satunya, integrasi sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Persero. Pemerintah hingga kini terus mendorong perbaikan dan penyempurnaan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi dengan menyempurnakan pengelolaan data petani, data lahan dan dosis pupuk, serta mengintegrasikan sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga meningkatkan ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan produktivitas pertanian. Dan salah satu integrasi digitalisasi yaitu dengan memanfaatkan sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Persero, di mana kedua sistem digital ini memiliki tujuan yang sama, memudahkan aktivitas petani, baik dalam mengakses maupun menebus kebutuhan pupuk subsidi. Sistem digital yang diterapkan Pupuk Indonesia berupa aplikasi rekan atau Retail Management System. Aplikasi ini diklaim dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah akses petani terhadap produk Pupuk Indonesia Group, serta mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk. Untuk kebutuhan urea, produksinya sangat cukup dan bahkan kita juga bisa membantu memasok beberapa negara di luar Indonesia. Tapi untuk impor atau pasokan bahan baku NPK, kita memang memperoleh dari negara-negara di luar Rusia dan Belarusia. Jadi selama krisis beberapa waktu lalu, di mana harga juga sangat tinggi dan pasokan terbatas, kami sudah mencoba mencari alternatif negara-negara pemasok bahan baku tersebut, antara lain Kanada, kemudian juga Mesir, Maroko, dan lain sebagainya, juga Laos ya. Nah, dan juga beberapa waktu lalu direksi kami sudah berhasil menemui pengusaha-pengusaha pupuk di Rusia dengan difasilitasi oleh pemerintah. Sementara itu, Kementerian Pertanian pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk lebih dari 25 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan 16 juta petani yang terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau IRDKK. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, digitalisasi menjaga produksi dan distribusi pupuk nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Panji Winantia Ruki. Beliau adalah Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Persero. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Sehat, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita review dulu nih Pak, bagaimana dengan kondisi dari distribusi, produksi, dan juga bagaimana juga dengan kondisi dari industri pupuk secara keseluruhan di tanah air. Silakan Pak Panji. Baik, mungkin kalau kita mulai dari produksi Pupuk Indonesia Group dengan 5 perusahaan anak perusahaan pupuk, kita memproduksi hampir 13 juta ton pupuk, yang 5 jenis pupuk yang terbesar digunakan di Indonesia, urea, NPK, SP36, ZA, dan ZK. Itu kita memproduksi sekitar 12 sampai 12,5 juta ton, kemudian juga kita mempunyai stok sampai 1,5 juta ton. Itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan demand beri pupuk nasional, baik itu dari subsidi maupun non subsidi. Dari situ kami sudah memproduksi hampir 80% dari target RKP kami sampai sekarang, dan kami menyediakan stok untuk musim tanam kedua di bulan Oktober yang sampai bulan Maret. Okay. Kami menyimpan safety stock dan mendistribusikannya ke hampir 30.000 kios pupuk Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, untuk mendorong itu kami melakukan digitalisasi dan integrasi supply chain kami sehingga kami bisa memastikan pupuk tersedia dengan tepat waktu.
Nah, tentunya industri pupuk saat ini ada beberapa tantangan, yaitu adalah pasokan bahan baku yang tersendat karena komoditas, pasar komoditas dunia itu memang sedang tight, sedang ketat, dan juga tentu konflik Ukraina dan Rusia itu menyebabkan supply beberapa bahan baku strategis untuk pupuk NPK itu tersendat untuk tidak hanya Indonesia tapi juga ke dunia. Nah, kami harus ini tentu memastikan adanya ketersediaan bahan baku. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh di video sebelumnya, kami sudah melakukan strategic partnership dengan beberapa pemasok bahan baku pupuk NPK untuk memastikan ketersediaan tahun ini dan tahun depan. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan komitmen bahan baku tersebut. Namun tentu setelah masalah ketersediaan ada masalah affordability. Nah, yaitu dampak pada harga. Nah, memang harga pupuk tahun ini sudah meningkat, tidak hanya urea akibat harga gas dan harga transportasi yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tapi juga harga bahan baku NPK yang meningkat hampir 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Nah, kami berusaha di Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia untuk melakukan efisiensi dan menahan harga pupuk Indonesia di bawah harga pasar internasional. Ini adalah komitmen kami mendukung sektor pertanian di Indonesia dengan harga pupuk yang tetap terjangkau, tapi tetap juga harga tersedia. Kira-kira gitu, Pak. Wow, berarti memang sudah cukup banyak begitu langkah dan inovasi yang sudah dilakukan, efisiensi terutama begitu, sehingga harganya tetap terjangkau bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai ekosistem kemudian tata kelola sendiri untuk industri pupuk, menurut pandangan Anda ini Pak Panji dari Pupuk Indonesia begitu, apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari pelaku industri? Pertanyaan yang sangat relevan karena dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah atas arahan Pak Presiden tahun 2020, awal 2021, bahkan tahun 2020 pun meminta kepada kementerian dan seluruh stakeholder industri pupuk untuk merevisi dan mengevaluasi kebijakan pupuk bersubsidi. Dan setelah 2 tahun ini, Pokja Pupuk di Kementerian Perekonomian memimpin upaya-upaya untuk mengintegrasikan perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, ini sedang berjalan. Salah satu pilar utamanya adalah digitalisasi. Nah, ini kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menyambungkan seluruh rantai pasok pupuk bersubsidi dari pabrik sampai ke petani. Nah, ini yang menjadi bagian dari transformasi bisnis di Pupuk Indonesia Group. Yang kedua adalah tata kelola itu sendiri, yaitu kebijakan pupuk bersubsidi. Nah, ini pemerintah sudah mengengage berbagai stakeholder, dari mulai legislatif, dari mulai aparat penegak hukum, dan kemudian juga ombudsman dan berbagai pihak untuk menyempurnakan, memperbaiki tata kelolanya. Nah, kunci utamanya dari yang perbaikan yang sedang digodok oleh pemerintah adalah lebih fokus. Jadi pupuk yang akan menjadi subsidi itu menjadi lebih fokus untuk 9 jenis komoditas, dan juga jenis pupuknya juga lebih fokus kepada urea dan NPK, sehingga ketersediaan untuk komoditas strategis, komoditas pangan strategis, ketersediaan pupuknya itu dapat dijamin. Nah, untuk itu kami di Pupuk Indonesia kemudian melakukan adjustment untuk memastikan suplai pasokan urea dan NPK itu tersedia untuk pupuk bersubsidi. Yang kedua yang dilakukan adalah perbaikan database dari penerima pupuk subsidi dan juga integrasi antara perencanaan sampai penyaluran. Nah, ini sedang berproses, dan tahun depan insya Allah pemerintah akan melakukan pemutakhiran database tersebut dengan data spasial atau data lahan. Dan juga ada sensus pertanian tahun depan yang diharapkan bisa mengupdate seluruh data petani di Indonesia. Dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda, di mana dari sisi kapasitas produksi pupuk Indonesia kita lihat seperti apa. Ini ada urea yang diproduksi dari PT Petrokimia Gresik, kemudian pupuk Kujang, pupuk Kalimantan Timur, pupuk Iskandar Muda, dan juga pupuk Sriwijaya Palembang. Total ini bisa mencapai 9,36 juta ton. Sementara untuk NPK-nya ini dari Petrokimia, kemudian pupuk Kujang, pupuk Kaltim, kemudian pupuk Sriwijaya, totalnya bisa mencapai 2,8 juta ton apabila utilisasi yang digunakan oleh perseroan mencapai 100%. Berikutnya ada ZA. Dari Petrokimia Gresik 750.000 ton, kemudian SP36 sama dari Petrokimia Gresik 500.000 ton, kemudian ZK juga dari Petrokimia Gresik 20.000 ton. Sehingga total kapasitas produksi pupuk
dari PT Pupuk Indonesia Persero Group begitu ya, kita lihat bisa mencapai 13,74 juta ton per tahunnya. Dan berikutnya kita lihat, ini beberapa penyaluran pupuk bersubsidi. Apa saja? Ada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Baik, kita akan pertajam kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Panji Wenantia Ruki, Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Persero. Baik, Pak Panji, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data yang tadi begitu. Apakah memang dengan jumlah kapasitas yang tadi sudah disampaikan, apabila produksi ataupun utilisasinya mencapai 100% dan sejauh ini apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan petani? Ya, jadi kami memang beroperasi mendekati 100%. Ada beberapa tentu kami tidak bisa 100% karena ada beberapa pabrik yang tentu dalam proses maintenance dan sebagainya. Oke. Kita yang penting adalah menyiapkan safety stock, ya, menyiapkan safety stock agar lonjakan permintaan di musim-musim tanam seperti di Oktober sampai Desember ini kami punya siap untuk memenuhinya gitu. Nah, digitalisasi tentu tugasnya adalah memberikan informasi yang tepat dan akurat dan cepat sehingga kami bisa memonitor stok di seluruh kios kami, di seluruh gudang-gudang, dan di seluruh distributor, sehingga kami bisa cepat mengantisipasi dan merespon. Nah, sekarang pun di Indonesia ada beberapa masalah transportasi, contohnya biaya transportasi meningkat. Nah, ini perlu kami antisipasi dengan lebih cepat sehingga kami bisa menyiapkan armada dan menyiapkan pasokan itu di saat yang tepat. Nah, ini yang adalah tantangan setelah kita berproduksi. Produksi kami tentu sudah sudah bertahun-tahun ya menyediakan pupuk untuk Indonesia dan kami dalam proses untuk melakukan efisiensi. Tantangan buat kami dalam produksi adalah tentu 9-10 pabrik dari 20 pabrik kami adalah sudah berusia. Nah, itu tentu efisiensinya berkurang dari tahun ke tahun. Nah, karena sudah lama, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah sampai 30 tahun, dan sebagainya. Jadi, kami melakukan berbagai inovasi teknologi digitalisasi untuk memastikan pabrik yang sudah berusia ini tetap beroperasi optimal. Nah, itu melalui digitalisasi dengan smart plant management, dengan smart maintenance, dengan digital fertilizer system monitoring yang kita lakukan. Nah, ini untuk memastikan pabrik yang kita beroperasi tetap beroperasi dengan optimal walaupun usianya sudah cukup lama ya. Oke. Nah, lantas kalau bicara mengenai lini mana saja dari Pupuk Indonesia yang sudah menggunakan perangkat digital ataupun sistem digital, Pak Panji? Oke, kalau gitu kita bicara tentang rantai pasok, ya, logistik and distribution. Nah, yang kami introduce tahun lalu adalah melakukan digitalisasi kios. Nah, karena kios itu adalah ujung tombak dari penebusan atau penyaluran pupuk bersubsidi ataupun pembelian pupuk komersil. Nah, jadi customer experience dari para petani berhubungan dengan pupuk Indonesia adalah di kios. Nah, tentu kita ingin memberikan customer experience yang more or less kurang lebih sama di seluruh kios kami. Dan itu harus juga selain memberikan layanan, juga membantu kios. Karena kami juga ingin memberdayakan mitra kami, yaitu kios. Nah, kami mengintegrasikan suatu aplikasi point of sale yang dari Android, HP aplikasi Android, bagi seluruh mitra kios kami yang sampai hampir 30.000 itu. Dengan begitu mereka bisa merekam dan memproses penjualan baik itu pupuk maupun saprodi atau sarana produksi pertanian yang lain atau alat pertanian yang lain, sehingga kios itu digitalisasi dari kios. Nah, mereka kios ini bisa naik kelas, dia bisa melakukan operasi manajemennya juga dengan baik, sehingga dia bisa punya data yang bisa digunakan untuk juga masuk ke financial inclusion gitu. Jadi dengan digitalisasi kios tidak hanya memperbaiki layanan buat customer karena itu menjadi tidak ribet, tidak manual, tidak ngisi, tapi juga kiosnya juga jauh lebih efisien karena dia bisa memonitor uangnya, cashnya, stoknya, dan seluruh laporan yang dibutuhkan untuk penagihan pupuk bersubsidi di pemerintah. Yang tentunya banyak tahapan-tahapan yang harus dipenuhi karena sifatnya dari tata kelola uang negara. Nah, itu digitalisasi kios ini gunanya untuk menjawab 3 kebutuhan itu. Nah, Nah, lantas kalau kita bicara mengenai bagaimana benefit ataupun efektivitas yang dirasakan oleh perusahaan dengan penerapan
digitalisasi dari beragam lini bisnis begitu yang sudah dilakukan oleh Pupuk Indonesia ataupun anggota-anggota di dalamnya, anak usaha yang sudah dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini bisa meningkatkan performa perseroan, kemudian tadi menjamin pasokan dan ketersediaan pupuknya untuk petani? Oke, mungkin saya melihat dari value chain approach ya, dari hulu sekali kami melakukan digitalisasi proses procurement dan juga analytics di proses pengadaan, sehingga kita ingin bisa mencapai harga yang paling kompetitif untuk pengadaan bahan baku kami. Yang kedua, di proses produksi kami tadi melakukan digitalisasi dengan smart plant management ya, dengan sehingga kami bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku atau konsumsi energi dari pabrik kami, sehingga HPP atau COGM dari produksi pupuk kami bisa menurun, dan juga reliability pabrik terus terjaga sehingga tidak ada shutdown, tidak ada pabrik yang tutup atau berhenti, sehingga HPP-nya juga terus terjaga. Nah, yang ketiga adalah di distribusi supply chain. Nah, manfaat buat kita adalah gimana kita bisa menurunkan logistik cost sampai 30%. Nah, ini tentunya dengan digitalisasi, sehingga kita punya data. Dengan data kita bisa analytics, data analisa kira-kira di mana potensi efisiensinya. Yang ketiga, setelah kita efisiensi supply chain adalah customer experience. Nah, ini layanan kami kepada, tadi saya sudah jelaskan, nggak aplikasi retail management system atau rekan, itu kita bisa meng-capture penjualan atau transaksi pupuk dengan para petani, hingga kami bisa mendapatkan informasi tentang market, informasi tentang preferensi dari petani, dan juga tentu kita juga turnover atau penjualan dari stok kami di kios dapat kami monitor. Nah, yang terakhir yang sedang kami lakukan adalah inovasi di on-farm. Bagaimana sistem-sistem pupuk Indonesia bisa membantu petani untuk berbudidaya. Nah, kami sedang melakukan banyak inovasi seperti drone teknologi. Kami bantu petani dengan menggunakan drone melakukan pemupukan, sehingga dia membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dan juga kami melakukan inovasi-inovasi di bidang soil testing. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pemupukan yang lebih custom, sehingga mungkin pupuknya juga nggak terlalu harus banyak, tidak boros, dan lebih tepat, sehingga produktif, tapi harganya bisa biaya inputnya tetap terjaga. Nah, yang terakhir, jadi semua ini ada yang di ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan komersil kami. Karena kita juga selain PSO, yaitu subsidi, kita juga harus mengembangkan bisnis komersil. Nah, untuk mengembangkan bisnis komersil, kita membutuhkan hubungan pelanggan yang loyal. Nah, dari situlah kita berkembang dengan layanan-layanan tadi, di luar hanya menjual pupuk. Nah, itu terutama dengan digitalisasi. Nah, lantas dari sisi jenis pupuk apa saja yang masuk dalam kategori pupuk bersubsidi, dan bagaimana juga penetrasinya ataupun pendistribusiannya ke masyarakat petani kita sejauh ini dengan pemanfaatan tadi digitalisasi, Pak Panji? Ya, jadi kalau tadi aplikasi rekan sudah diadopsi oleh subsidi, pemerintah telah mengadopsi itu di Provinsi Bali, sudah berjalan di bulan September ini secara keseluruhan, dan insya Allah kita akan juga mengimplementasi secara keseluruhan untuk Provinsi Aceh dalam waktu dekat. Kami sedang menyelesaikan proses kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia di sana sebagai mitra untuk penyedia layanan keuangannya buat petani di Indonesia, petani di Aceh. Kemudian juga kami sedang bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan minimal 15 sampai 20 kabupaten untuk go live full dengan digitalisasi kios di Jawa Timur dan di Yogyakarta. Nah, itu kami harapkan akhir tahun ini kami sudah minimal 2-3 provinsi atau minimal sudah sampai 50 kabupaten yang menggunakan digitalisasi, hingga kita bisa mengevaluasi, sehingga tahun depan kalau pemerintah memutuskan untuk go live digitalisasi seluruh kios di Indonesia, kami sudah siap dan pemerintah sudah mendapatkan hasil evaluasi dari pelaksanaan di tahun ini. Pak Panji, kali ini kita akan bahas lebih jauh kepada petaninya sendiri, begitu, dengan adanya digitalisasi dari sistem yang digunakan untuk pemasaran ataupun pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat petaninya sendiri bagaimana? Apakah mereka sudah cukup mudah menggunakan aplikasi digital ini? Iya, jadi kalau kita bicara retail management system, kami sudah beroperasi hampir 3 bulan di Bali. Feedback dari petani itu
memudahkan mereka untuk bisa menebus pupuk bersubsidi karena cukup mendatang 2 KTP maka dia bisa menebus pupuk bersubsidi di kios-kios kami. Kalau kita bicara tentang on farm atau budidayanya, saya mungkin bisa mengutip hasil dari program kami bernama Agri Solution, di mana kami bermitra dengan petani untuk melakukan budidaya unggul. Kami menyediakan pupuk komersil, tapi juga memberikan layanan agronomik, konsultasi, budidaya, dan rekomendasi pemupukan. Di mitra-mitra yang bermitra dengan kami, sudah hampir 60-70 ribu petani yang sudah bermitra di tahun ini, itu dari mulai petani jagung, tebu, dan padi itu mengalami peningkatan produktivitas yang sampai rata-rata sekitar 22-25%, seperempat peningkatan produktivitas sejak melakukan bermitra dengan mitra kami di Agro Solutions. Kalau kita pernah dengar program Makmur, itu adalah program Agro Solution di mana kami juga melakukannya dalam ekosistem BUMN. Jadi ada beberapa mitra kami di perkebunan tebu misalnya dengan off-taker PTPN itu bahkan sampai 30% peningkatan produktivitasnya. Jadi mitra-mitra yang sudah mendapatkan pendampingan, kawalan, dan konsultasi dari tim Pupuk Indonesia Group dan anchornya, itu bisa meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah performa dari BUMN, dari kami sendiri gitu ya. Jadi tahun ini kami berhasil meningkatkan EBITDA di perusahaan itu hampir 140% lebih. Nah itu tentu faktor adalah hasil dari transformasi, tidak hanya digitalisasi. Digitalisasi adalah faktor pendukung, tapi juga proses transformasi dari perusahaan kami secara grup yang dimulai dari tahun 2020. Nah, tentu di situ kami melakukan sentralisasi pemasaran, pengadaan, kemudian juga kami menjadi holding yang lebih fungsional, dan juga kami melakukan penyederhanaan organisasi dan lain-lain, sehingga kami bisa meningkatkan efisiensi kami dan menyiapkan bisnis proses supaya kita bisa memanfaatkan peluang pasar. Jadi tahun ini adalah terjadi suatu tidak hanya kendala, tapi juga opportunity, Pak. Jadi karena kesulitan pasokan pupuk seluruh dunia, tentu kami dengan menjaga distribusi, menjaga production di harga yang sangat efisien, sehingga kami bisa memanfaatkan pasar yang sedang membutuhkan pupuk, Pak. Jadi disitulah kami bisa meningkatkan EBITDA kami di 140%, dan juga tentu meningkatkan laba hampir 2-3 kali lipat. Wow, itu dia dari sisi perseroannya begitu. Lantas dari petaninya sendiri bagaimana? Apakah juga mereka mengalami kondisi yang sama dari sisi pendapatan dan tentunya adalah kesejahteraan dari petani kita sendiri? Ya, tadi saya sebut tentang produktivitas, Pak. Jadi dari 25-30% modus jadi yang terbanyak yang terjadi jika bermitra dengan kami. Dan 25-30% productivity itu ekuivalen, Pak, dengan peningkatan keuntungan bisa sampai 40%, Pak, untuk per kali musim tanam. Nah, itu pun dengan harga pupuk yang komersil. Ya, tentu ini saya menyebut proyek-proyek yang cukup sukses. Ada juga proyek yang katakanlah average, jadi masih rata-rata. Itu bisa meningkatkan 10-15% peningkatan produktivitas. Itu ekuivalen kira-kira dengan 20% peningkatan keuntungan, Pak. Nah, walaupun harga pupuknya meningkat. Jadi kuncinya itu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas itu tuh tidak hanya pupuk, Pak. Harus ada benih yang cocok dengan irigasi yang cukup dan juga mungkin cuaca yang mensupport, Pak. Nah, jadi tapi pengalaman kami di Agri Solution ini, kami bisa mencapai best practice gitu. Jadi misalnya di Jawa Timur, Banyuwangi itu adalah best practice untuk penanaman padi kami. Di sekitar Malang itu ada perkebunan tebu kami itu menjadi best practice untuk penanaman budidaya tebu bersama Pupuk Indonesia Group. Ada juga nanti di hortikultur, Pak. Di beberapa tempat kita punya best practice hortikultur. Nah, ini kalau kita bisa menawarkan program ini dengan lebih banyak lagi petani, sehingga kami bisa membantu petani meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan pemupukan yang lebih tepat, Pak, dan juga pendampingan. Nah, tapi kami tidak bisa sendiri, Pak, karena Indonesia terlalu luas, petani terlalu banyak, kita harus berkolaborasi, Pak, ekosistem. Jadi kita mengundang BUMN lain, dan kami juga dengan swasta, Pak. Jadi off-taker atau pembeli komoditas panen, itu kami ajak untuk juga ikut membeli hasil panen dari petani yang bermitra dengan kami. Sehingga petani itu yakin, tenang, sehingga mau membeli pupuk komersil, sehingga dia bisa bertanam dengan tenang dan kemudian nanti hasilnya lebih terjamin. Itu yang kami lakukan, Pak.
Baik, berarti digitalisasi terbukti ya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan juga pendapatan baik dari perusahaan maupun petaninya sendiri ataupun mitra-mitra dari pupuk Indonesia. Jadi ditunggu nanti kabar selanjutnya Pak Panji bagaimana ini bisa tersebar secara masif dan lebih luas lagi di seluruh pelosok negeri begitu ya Pak Panji. Iya, Pak. Terima Baik. kasih. Pak Panji, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan ya untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Panji. Terima kasih. Salam.